Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu guru. Semoga kalian sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membacakan doa yang akan dipimpin oleh satu orang, yaitu saudara Saputra. Silakan pada Saputra untuk memimpin doa hari ini. Doa dimulai. Selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Saputra yang sudah memimpin doa hari ini. Selanjutnya Bu Sofi akan mengabsen teman-teman semua yang hadir. Nanti ucapkan hadir ya. Yang pertama ada Ade Saputra hadir, alhamdulillah, terima kasih. Ada Aisyah. Ketiga ada Saputra. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Selanjutnya di antara teman-teman, siapakah yang masih ingat pembacaan kemarin? Iya, terima kasih Adek telah menjawab pertanyaan Bu Sofi. Kemarin kita sudah belajar tentang hewan dan tumbuhan yang hidup di darat. Nah, hari ini kita akan lanjutkan kembali materi IPA, yaitu tentang hewan dan tumbuhan yang menguntungkan manusia, kemudian hewan atau tumbuhan yang merugikan manusia. Nah, di antara ini ternyata ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Apa sih hewan yang menguntungkan atau tumbuhan, dan apa saja hewan dan tumbuhan yang merugikan kita? Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Jadi hewan yang menguntungkan manusia atau tumbuhan yaitu apabila kita di sekitar mereka kita mendapatkan imbal balik dari manfaatnya. Seperti contohnya ya, di sini Bu Sofi sudah menyiapkan gambar juga. Nah, yang pertama ada hewan. Teman-teman pasti tahu hewan apakah ini? Ya, yang pertama ada hewan kambing. Kambing disebut menguntungkan karena dia tidak membahayakan manusia. Dagingnya bisa kita makan, ya, dan susunya juga, gitu. Kemudian yang kedua, ya, ini ada ayam. Ayam juga sama, dari daging sampai telurnya juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian yang ketiga ada sapi, ya. Kita nggak asing lagi dengan sapi. Biasa kalau orang tua kita atau orang tua teman-teman di rumah memasak daging sapi. Nah, dari sapi ini kita bisa manfaatkan dari dagingnya, dari air susunya, ya, dan yang lainnya. Itu hewan yang menguntungkan manusia. Jadi manusia itu mendapatkan manfaat dari hewan itu tersendiri, ya. Ini adalah contoh dari hewan yang menguntungkan untuk manusia atau untuk kita. Kemudian untuk tumbuhan yang di sini Bu Sofi sudah menyiapkan gambar. Yang pertama, nih, kita tidak asing lagi ya. Yang pertama ada kelapa. Kelapa itu airnya bisa kita minum ataupun daging kelapanya bisa kita makan, ya. Begitu. Kemudian ada tumbuhan kunyit. Nah, teman-teman, selain dibuat bumbu untuk masak oleh ibu-ibu kalian, ternyata kunyit juga bisa dibuatkan obat atau jamu, ya. Nah, baik untuk tubuh kita. Yang ketiga, ada tumbuhan jahe. Jahe pun sama seperti kunyit yang bisa menguntungkan manusia, ya. Dia bisa dijadikan obat seperti jamu, ya. Kemudian juga bisa dijadikan bumbu untuk masak. Itulah contoh atau penjelasan materi IPA hari ini, tumbuhan dan hewan yang menguntungkan untuk manusia. Nah, jika tadi Bu Sofi telah bahas hewan dan tumbuhan yang menguntungkan,
Nah, di balik menguntungkan juga ada yang merugikan ternyata. Apa saja hewannya? Yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama, di sini sudah ada hewan ulat, ya. Teman-teman harus tahu, hewan ulat itu yang tumbuh atau menempel di daun, ya, di daun pohon. Nah, hewan ini jika menempel ke tubuh kita, dia akan menempelkan rasa gatal di tubuh kita. Makanya disebut merugikan manusia. Kemudian yang kedua, ada tikus. Sama, kenapa tikus disebut hewan yang merugikan? Karena dia suka makan manusia atau merusak baju kalau dia masuk ke lemari kita, ya. Karena giginya yang tajam, dia bisa menembus makanan dan benda-benda yang ada di rumah maupun tumbuhan yang ada di sawah seperti padi, ya. Kemudian yang ketiga ada rayap. Rayap ini dikatakan merugikan manusia karena dia sama seperti tikus, suka memakan benda yang ada di sekitar kita. Contohnya, teman-teman pernah melihat lemari? Ya, lemari jika terdapat rayap, lama-lama lemari kita akan habis oleh dimakan rayap. Makanya disebut hewan yang merugikan manusia. Berikutnya, Bu Sofi akan menjelaskan tentang tumbuhan yang merugikan manusia atau merugikan pohon itu sendiri, ya. Yang pertama, Bu Sofi akan jelaskan tentang benalu, ya. Benalu ini tinggal di pohon, ya, di suatu pohon, tetapi dia sangat merugikan pohon tersebut, ya. Karena semakin dia banyak, pohon yang dia tinggali akan mati oleh benalu itu. Contoh berikutnya adalah tali putri, ya. Tali putri ini sama dengan benalu yang tinggal di tumbuhan lain. Nah, tali putri juga sama dikategorikan tumbuhan yang merugikan tumbuhan itu. Berikutnya ada yang namanya gulma. Gulma juga sama, ya. Dia hidup di antara pohon lain, ya. Sama fungsinya, dia hidup di pohon itu, tapi semakin lama sifatnya semakin menguasai tumbuhan itu. Dikategorikan tumbuhan yang menguasai atau merugikan tumbuhan yang ia tinggali, ya. Itu contoh dari hewan atau tumbuhan yang merugikan manusia atau merugikan tumbuhan itu sendiri. Kemudian jangan lupa kerjakan tugas yang ada di buku paket. Jangan keluar karena Bu Sofi harus mengajar di kelas 3, ya. Hari ini Pak Usepnya tidak hadir karena beliau sedang sakit. Maka dari itu Bu Sofi harus mengajar juga di kelas 3. Nanti 20 menit kemudian Bu Sofi kembali lagi ke kelas 2. Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 3, silahkan duduk semuanya. Hari ini Bu Sofi akan menggantikan guru kalian, yaitu Pak Usep, yang mana hari ini berhalangan hadir karena keadaan kesehatannya kurang baik. Nah, maka dari itu Bu Sofi akan gantikan hari ini. Baik teman-teman, sudah baca doa? Oke, alhamdulillah semuanya sudah baca doa. Baik, karena teman-teman kelas 3 sudah baca doa, berikutnya Bu Sofi akan mengecek kehadiran teman-teman semua, ya. Yang pertama ada Aupa. Kasih Aupa telah hadir. Kemudian ada Febri hadir. Aisyah hadir. Oke, alhamdulillah teman-teman, Bu Sofi telah mengabsensi teman-teman semuanya.
Makasih ya untuk partisipasinya. Berikutnya, hari ini Bu Sophie akan mengajarkan pelajaran matematika, yaitu mata uang. Ya, teman-teman tahu dong apa itu uang? Ya, betul. Uang adalah alat untuk kita membeli sesuatu, ya, atau alat tukar untuk manusia. Teman-teman, seberapa pentingkah uang itu untuk kehidupan manusia? Sangat-sangat penting, karena sesuatu yang kita inginkan atau barang yang kita akan beli harus ada uangnya. Nah, di sini Bu Sophie akan jelaskan nih, ya, dari fungsi uang dan macam-macam uang itu. Baik anak-anak, tadi Bu Sophie udah menjelaskan pengertian dari uang, ya. Selanjutnya Bu Sophie akan menjelaskan lagi jenis-jenis uang. Nah, jenis uang itu ada 2 macam, ya. Yang pertama, uang terbuat dari logam yang bentuknya lingkaran, dan ada juga yang sepertiga 4 ya, yaitu dari kertas bahannya. Nah, di sini Bu Sophie sudah menyiapkan uang. Ini adalah contoh uang kertas, nominalnya 1000 teman-teman, ya. Kemudian ada uang logam. Ini contoh uang logam, ya, bentuknya lingkaran, ya. Uang logam itu ada beberapa loh nominalnya. Yang pertama ada terdiri dari 100, ya. Kalau teman-teman bisa lihat, ini ciri-ciri atau gambar dari uang logam. Yang 100 perak, 200, 500 sampai 1000, ya. Ini bentuknya, hanya beda dari gambarnya saja. Itu ya teman-teman, contoh dari mata uang logam dan kertas. Ini juga di kartu ini macam-macam uang kertas dan uang logam, ya. Mungkin teman-teman sudah melihatnya. Nah, fungsi uang itu juga untuk membeli sesuatu, ya. Begitu ya. Ini materi tentang mata uang. Itu aja ya yang Bu Sophie jelaskan. Silakan teman-teman buka dulu buku tematiknya. Di situ ada pertanyaan, ya. Pertanyaannya pilihan ganda dari nomor 1 sampai 10. Silakan teman-teman isi dengan bersama-sama, ya. Bu Sophie memperbolehkan teman-teman kerja kelompok. Nah, nanti setelah selesai kumpulkan di meja guru, ya. Nanti Bu Sophie akan menilainya. Bu Sophie akan kembali lagi kelas 2 karena kelas 2 juga sama Bu Sophie yang ngajarnya. Terima kasih buat kelas 3 yang sudah tertib mengikuti pembelajaran hari ini walaupun bukan Pak Usep yang mengajarnya, ya. Wabillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelas 2 yang sudah tertib mengerjakan tugasnya. Silahkan yang sudah selesai mengerjakan tugasnya kumpulkan di meja Bu Guru, ya. Teman-teman, Sophie mau tanya, apakah teman-teman sudah paham tentang materi hari ini, yaitu tumbuhan dan hewan yang merugikan dan menguntungkan. Ya, terima kasih. Ternyata teman-teman semua sudah paham. Nanti jangan lupa belajar lagi di rumah ya. Baik, karena waktunya sudah masuki waktu istirahat, teman-teman boleh istirahat dulu, ya. Dari Bu Sophie sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.